minum kopi susu, baiklah kita dengan hati menerima lanjutan kajian sirah Nabawiyah yang diasuh oleh Habib Ahmad Nabil bin Baskar. Semoga mempertebal keimanan kita, memperluas pengetahuan kita, dan juga tentunya lebih mendalami tentang sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Nabi Muhammad sudah bersama kita pada malam hari ini. Kepada Nabi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung kajian daripada pembacaan As-Siratun Nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih berada di bab yang akan menyebutkan atau akan kita sebutkan sedikit daripada biografi kakek nenek moyang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita dengarkan di kajian-kajian sebelumnya terkait daripada kakek Nabi atau dari ayah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. 5 atau 4 dari kakek Nabi yang sudah kita dengarkan. Malam hari ini akan kita lanjutkan daripada sedikit biografi tentang mereka. Orang-orang mulia, orang-orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kami sampaikan bahwasannya tidak semua cerita terkait mereka yang kita sampaikan, tapi hanya beberapa yang kami dapatkan dari kitab-kitab yang dibaca, karena tidak semua juga dari kakek nenek moyang Nabi yang disebutkan sejarahnya, ceritanya oleh para ulama. Karena kan sejarah ini Pak namanya nakli, namanya sejarah ya harus ada periwayatan. Apa yang sampai kepada mereka dari riwayat-riwayat terkait perjalanan hidup mereka maka dicatat sama ulama. Yang tidak sampai kepada ulama ya mereka tidak bisa catat. Itulah jenis daripada sejarah. Ya, semua sejarah begitu. Ya, semua sejarah ya harus dalam periwayatan. Cerita tersebut diriwayatkan dari generasi sebelumnya ke generasi sebelumnya sampai kepada generasi yang terjadi cerita tersebut. Malam hari ini kita berada di kakek Nabi yang bernama Kilab bin Qusay bin Kilab. Kilab termasuk nama kakek Nabi Muhammad yang kita kenal atau yang disebutkan sama Nabi Muhammad SAW. Nama beliau sebenarnya bukan Kilab. Nama kakek Nabi ini aslinya Hakim, namanya Hakim. Kenapa dipanggil sehingga menjadi nama Kilab? Karena beliau ini kana yuhibbus sayda wa aktsaru saydihi bil kilab. Beliau ini suka berburu. Dan setiap beliau berburu yang dibawa hewannya, peliharaannya adalah anjing. Dan memang sampai ke dalam syariat Islam boleh kita berburu menggunakan anjing. Ada istilahnya kalau di kitab itu al-kalbul mu'allam. Al-kalbul mu'allam, anjing yang sudah dilatih.
Anjing yang sudah dilatih. Jadi anjing tadi dilepas. Dilepas apa yang diburu sama anjing dan dibawa ke tuannya, halal untuk tuannya memakannya. Halal untuk dimakan. Ya walaupun disembelih lagi, gitu. Disembelih lagi. Makanya harus anjing yang sudah dididik. Anjing sudah dididik maksudnya bagaimana? Anjing tadi ketika berburu bukan untuk dirinya, untuk tuannya. Bisa, berarti anjing dididik. Bisa, anjing bisa dididik. Kayak kata ulama, anjing saja ketika bisa dididik atau terpelajar, pasti punya pendidikan, jadi mulia. Jadi mulia. Bagaimana jadi mulia? Boleh kita pelihara. Sedangkan anjing yang bukan untuk berburu tidak boleh dipelihara. Tidak boleh. Selain anjing tadi hukumnya najis, ya bagaimana Mas? Karena kalau anjing di rumah, najis kalau berarti. Iya kalau ketika bulunya lagi kering, terus rumah kita juga lagi kering, tidak ada yang najis. Tapi ketika salah satunya basah, habis ngepel rumah kita masih lembab atau masih licin, ditijal sama anjing, tak najis. Atau lantai kita kering, karpet kita kering, anjingnya yang basah habis kena hujan, tak najis. Jadi bayangkan kalau rumah yang di situ ada anjingnya, berarti semua muta najis. Bagaimana sholatnya? Bagaimana bersucinya? Susah untuk mengamalkan syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi ada memang ancaman dari Nabi, larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita tidak boleh memelihara anjing. Dalam hadis Nabi Muhammad pernah bersabda, kata beliau, yang melihara anjing di dalam rumahnya naqasa min ajrihi kulla yaumin qiratan. Kata Nabi Muhammad, au kama qala, setiap hari pahalanya kurang, kata Nabi. Pahala yang sudah kita kumpulkan itu pun tidak tahu banyak apa tidak pahala kita, itu berkurang, kata Nabi, setiap hari kalau di rumah kita ada anjingnya. Boleh. Diriwayatkan pernah Nabi besar Muhammad SAW melihat Jibril mau masuk rumah Nabi. Tiba-tiba Jibril tak jadi masuk ke rumah Nabi. Kata Nabi, kenapa Jibril kau tak jadi masuk rumah aku? Kata Jibril, ya Rasulullah, kami para malaikat tidak masuk rumah yang di rumah tersebut ada anjingnya. Bingung Nabi, mana anjingnya? Di mana? Di bawah kasur antum ya Rasul. Di bawah tempat duduknya ada anjing. Ternyata cucu Nabi yang bernama Hasan itu ngambil anak anjing dari luar, diajak main masuk ke dalam rumah. Dan tahunya di bawah tempat duduk Nabi ada anjing, sehingga Jibril tidak jadi masuk. Jibril tidak jadi masuk. Berarti ketika ada anjing di rumah kita, malaikat tidak ada. Nah, kalau rumah yang tidak ada malaikat, tidak ada penjaganya, siapa yang masuk? Setan. Nauzubillah min dzalik. Nah, dari alasan-alasan tersebut kita diharamkan atau tidak diperbolehkan untuk memelihara anjing di dalam rumah, kecuali anjing yang seperti ini. Anjing untuk berburu, anjing untuk berjaga-jaga, ya, anjing untuk patroli misalkan, nah itu boleh dipelihara. Anjing untuk berburu boleh kita miliki, kita pakai ketika kita mau berburu, karena memang dalam syariat Islam kalbus said atau al-kalbul muallam, anjing yang dilatih untuk berburu, boleh dimiliki oleh umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilab namanya Hakim, cuman karena beliau ini suka berburu dan setiap berburu selalu membawa anjing, makanya akhirnya beliau dikenal dengan nama Kilab. Dikenal dengan nama Kilab. Kemudian kakek Nabi berikutnya Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Untuk Murrah kami tidak temukan cerita terkait dengan beliau. Makanya langsung kita sebutkan sejarah tentang Ka'ab bin Murrah bin Ka'ab. Ka'ab wa kana Ka'bun yajma'u qaumahu yaumal arubah. Ka'ab ini kakek Nabi, berarti kakek Nabi yang ketujuh. Ka'ab. Beliau Ka'ab
adalah orang yang pertama kali mengumpulkan masyarakat setempat di hari Jumat. Sebelum syariat Islam, antara Ka'ab dan Nabi ini kurang lebih 560 tahun. Antara Ka'ab dengan dilahirkannya atau dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, 560 tahun. Di zaman Ka'ab, beliau sudah mengumpulkan orang Mekah di hari Jumat. Cuman namanya waktu itu bukan hari Jumat, tapi Yaumul Arubah. Terkenal dengan Yaumul Arubah. Dikumpulkan, bukan untuk sholat, tidak ada sholat. Sholat Jumat itu khususiyah kelebihan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Ka'ab mengumpulkan kaumnya? Untuk menasehati mereka. Nah, jadi kalau kayak sekarang ya majlis taklim lah kurang lebih. Majlis taklim setiap hari Jumat. Yang mengumpulkannya, pematerinya kakek Nabi yang bernama Ka'ab. Nah, jadi sekali lagi tujuan kita nyebutkan, mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustadz disebutkan pembahasan atau biografi tentang kakek nenek moyang Nabi? Sekali lagi tujuan kita, visi misi kita adalah agar kita yakin bahwasannya Nabi besar Muhammad SAW memiliki keturunan atau kakek nenek moyang orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kita. Biar kita yakin, insya Allah semua yakin. Cuman yakin, percaya yang dilandasi dengan ilmu, dengan pengetahuan tentu beda. Dengan keyakinan yang tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Kita yakin, tapi kita tahu ceritanya. Kita yakin, kita pernah dengar sejarahnya. Beda. Beda dengan yakin yang ikut-ikutan. Yakin 100%. Cuman tidak pernah dia baca. Yakin 100% tidak pernah dia dengarkan, beda dengan yakin dilandasi ilmu ma'rifat. Nah, itu tujuan kita mendengarkan daripada sejarah terkait kakek nenek moyang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pasti senang, ya. Ustaz, judulnya sejarah Nabi, kok yang dibahas kakek nenek moyang Nabi? Ya, termasuk pembahasan sejarah baginda Nabi Muhammad tentang kakek nenek moyang Nabi. Kami mengutip kajian ini ya dari kitab-kitab sejarah. Dari kitab mana lagi? Dari kitab sejarah Nabi. Contoh dari kitab As-Sirah Al-Halabiyah, dari kitab As-Sirah Asy-Syamiyah. Itu kitab-kitab yang cukup tebal sampai berjilid-jilid. Dari kitab-kitab tersebutlah kami ringkas apa yang kami sampaikan kepada antum semua. Nah, jadi ringkasan dari perjalanan sejarah kitab sejarah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab pertama kali orang yang mengumpulkan kaumnya di hari Jumat. Dan beliau, jadi hari Jumat ini memang hari yang sakral dari dulu. Dari dulu hari Jumat hari yang mulia. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Adam ke muka bumi. Di hari Jumat Allah mempertemukan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di hari Jumat Nabi Nuh Allah selamatkan dari azab yang diturunkan sama Allah. Nabi Musa juga begitu di hari Jumat. Nah, memang hari Jumat ini hari yang luar biasa. Dan nanti kiamat akan terjadi di hari Jumat. Itu hadisnya. Jadi kalau ada yang ngomong tanggal sekian, enggak taunya hari Selasa, itu bohong. Kadang orang sekarang pengen rame pengen viral saja, muat berita-berita hoax yang sekiranya jadi sorotan. Kiamat bakal terjadi di tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Pas dicek harinya Selasa, berarti tidak benar. Kenapa? Karena ada hadisnya. Hadis sahih Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kiamat akan terjadi di hari Jumat. Kiamat terjadi di hari Jumat. Nah, jadi hari Jumat ini hari yang sangat luar biasa dari dulu. Dan Ka'ab, kakek baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk nasihat beliau untuk umatnya, untuk kaumnya di hari Jumat, yaitu beliau memperingati orang Mekah tentang akan diutusnya Nabi akhir zaman dari mereka. Jadi Ka'ab ini tahu
Ka'ab ini tahu bahwasannya Nabi akhir zaman akan Allah utus dari keturunan kita. Kenapa beliau bisa tahu? Karena beliau banyak bergaul dengan ahlu kitab. Beliau banyak bergaul dengan pengikut Nabi Isa, pengikut Nabi Musa. Dan jarak beliau juga tidak terlalu jauh dari Nabi Ismail. Artinya tidak sejauh Nabi Muhammad. Nah, makanya beliau tahu dan beliau peringati, beliau ingatkan kaum kota Mekah bahwasannya akan Allah utus Nabi akhir zaman dari tempat kita, dari Ka'bah, dari Al-Arab. Nah, itu termasuk isi nasihat Ka'ab kepada kaumnya di hari Jumat. Ka'ab ini termasuk orang yang bukan termasuk, beliau adalah orang yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'du. Kita sering dengar kan kalau khutbah Jumat atau khutbah-khutbah setelah mengucapkan basmalah atau alhamdulillah, salawat kepada Nabi, muqaddimah lah habisnya amma ba'du. Nah, amma ba'du ini pertama kali yang mengucapkan atau yang pencetus kalimat amma ba'du adalah kakek Nabi yang bernama Ka'ab. Khilaf ulama memang ada yang mengatakan Nabi Idris pertama kali yang mengucapkan amma ba'du, tapi ada juga yang mengatakan Ka'ab kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab ini li'ulu irtifa'i sya'nihi, saking tingginya kedudukan Ka'ab di kaumnya, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, pengaruhnya sangat luar biasa, kontribusinya sangat terasa untuk kaum yang tinggal bersamanya. Sampai-sampai hari kematian Ka'ab itu dijadikan patokan tahun untuk orang Mekah pada saat itu. Seperti yang kita ketahui Pak, kita ini baru masuk tahun baru Hijriyah. Kita masih di belasan daripada bulan Muharram. Bulan Muharram tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini pertama ada itu setelah zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang pertama di zaman siapa pencetus tahun baru Hijriyah mengikuti hijrahnya Nabi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, sahabat ngasih ide. Kata para sahabat, wahai Khalifah, kita ini tidak punya tahun, tidak punya patokan tahun. Sedangkan orang lain, kelompok lain, umat lain punya patokan tahun. Kita harus punya. Tidak bisa kalau kita cuma mengandalkan ada tragedi, ada kejadian yang luar biasa, kita jadikan patokan untuk tahun. 50 tahun, 100 tahun bertahan. Kemudian ada kejadian lain lagi, dijadikan patokan lagi. Nah, ini kan tidak pasti akhirnya. Jadi kata sahabat, kita butuh tahun untuk umat Nabi Muhammad. Akhirnya Sayyidina Umar ajak sahabat musyawarah. Ada sebagian sahabat yang mengatakan kita mulai tahun 1 atau tahun pertama untuk agama Islam dari dilahirkannya Nabi Muhammad. Sebagian sahabat tidak setuju. Ada yang mengatakan berpendapat ya sudah kalau begitu dari diutusnya Nabi itu tahun pertama untuk Islam, juga tidak setuju. Akhirnya mereka sepakat dihitung tahun pertama untuk agama Islam, untuk daulat Islam dari hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tahun Hijriyah. Kenapa dipanggil dengan Hijriyah? Karena kaitannya dengan hijrahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dipatoki sama sahabat berarti tahun Nabi hijrah, tahun Nabi pindah dari Mekah ke Madinah itu tahun pertama untuk umat Islam. Dari situ mulai dihitung tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nabi wafat itu 11 tahun setelah beliau hijrah. Di awal bulan Rabiul Awal, 11 tahun setelah beliau hijrah, berarti di tahun 11. Nah, sampai sekarang 1448 ini kapan pertamanya? Ya pas Nabi hijrah. Bukan Nabi dilantik, bukan Nabi lahir, bukan. Pas Nabi hijrah. Berarti kalau kita mau hitung Nabi dilantik ya tinggal tambahi 13 tahun. Kalau kita mau hitung dari Nabi dilahirkan tinggal tambahi 53 tahun. Karena ketika beliau hijrah umurnya 53 tahun. Sebelum ini
Penduduk Arab tidak punya patokan yang mantap, yang tetap, tidak punya. Mereka itu punya kebiasaan, setiap ada tragedi, ada kejadian yang sakral, yang viral, yang begitu luar biasa, mereka jadikan patokan tahun. Contoh, kalau kita baca sejarah, kapan Nabi dilahirkan? Di tahun gajah. Nah, itu jadi patokan. Kenapa tahun gajah jadi patokan? Karena atau apa maksudnya gajah? Ya ketika Abroha dengan pasukan bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Itu kan kejadian yang sangat luar biasa. Nanti insya Allah bakal kita sebutkan juga itu, termasuk kejadian sebelum dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka melihat dengan mata kepala mereka burung datang dari arah laut, bukan dari langit. Dari langit, cuman yang mereka lihat dari arah laut. Burung ababil ini. Satu burung bawa 3 butir, 3 batu kerikil. Dan setiap batu kerikil yang masuk atau yang mengenai pasukan Abroha, umpama kena dari kepala, tembus sampai maaf ke duburnya. Mereka lihat. Habis itu gosong, hancur tubuh tadi. Gajah-gajahnya juga kena semua. Yang lari dikejar dengan santai oleh burung ababil tadi. Ini kan kejadian yang luar biasa. Disaksikan sama mereka dengan mata kepala. Orang Mekah lihat. Nah, makanya setelah kejadian tersebut, mereka jadikan patokan tahun itu atau kejadian tragedi tersebut. Kapan kamu dilahirkan? Oh, aku dilahirkan 2 tahun setelah tahun gajah. Nah, jadi patokan terus. Kapan kamu dilahirkan? Oh, aku dilahirkan 5 tahun sebelum tahun gajah. Jadi patokannya. Sampai kapan? Ya sampai nanti ada kejadian yang luar biasa lagi. Kalau untuk umat Islam, tahun gajah itu dijadikan patokan ya sampai dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad dilahirkan ya jadi patokannya dari dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kejadian Abrohah dengan pasukan bergajahnya ingin menghancurkan Ka'bah, yang dijadikan patokan tahun untuk mereka kematian wafat hari wafatnya Ka'ab, kakek baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking mulianya Ka'ab di tengah kaumnya sampai-sampai dijadikan hari kematiannya itu patokan untuk kapan kamu datang ke Mekah? 5 tahun setelah Ka'ab meninggal. Terus nih, jadi hari wafatnya Ka'ab dijadikan patokan tahun selama 500 tahun lebih. Ya, karena dari Ka'ab wafat sampai Nabi Muhammad diutus 560 tahun. Berarti kan 500 tahun lebih dari wafatnya Ka'ab sampai tragedi Abroha ingin menghancurkan Ka'ab. 500 tahun. Ada kejadian-kejadian yang lain tidak dijadikan patokan tahun karena masih tetap mulianya Ka'ab, kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini menunjukkan betapa mulianya kakek-kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakek Nabi berikutnya bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhr bin Kinanah. Kita sebutkan kakek Nabi yang Kinanah ini kakek Nabi yang ke-15. Kakek Nabi yang ke-15, Kinanah. Wa kana syaikhan hasanan azimal qadri tahujju ilaihi al-arabu li'ilmihi wa fadli. Beliau termasuk orang yang terkenal dengan banyak ilmunya, Kinanah. Ini Pak, termasuk faedah kita mendengar nama-nama kakek Nabi yang bisa kita jadikan untuk nama anak kita, nama cucu kita. Kadang-kadang orang sekarang kan pengen nama itu yang aneh. Kadang-kadang dia nama-nama yang familiar, yang sering didengar. Ustaz, nama itu seringnya didengar. Kami pengen nama yang aneh. Nah, inilah nama-nama aneh. Jarang kan kita dengar Huzaimah, Mudrikah, Kinanah, nama-nama kakek Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, pakai. Daripada nama yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya, nama ini jangan disepelekan Pak. Kata Nabi Muhammad, berilah nama anak kalian bi khairi asma'ikum, bi ahabbi asma'ikum, dengan nama yang baik.
Kenapa? Karena kata Nabi, fa innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Karena kalian nanti di hari kiamat, kata Nabi, dipanggil nama kalian dan nama bapak kalian, Fulan bin Fulan, dipanggil. Yang dengar ya sedunia yang dengar, semua umat dengar. Makanya kata Nabi, cari nama-nama yang bagus, yang bermakna. Jangan nama yang kasih makna. Jangan nama misalkan nama singkatan dari nama dia dan nama istrinya disingkat jadi nama untuk anaknya. Maknanya nah ganti. Nah. Bahkan termasuk kewajiban kedua orang tua adalah memberi anaknya dengan nama yang baik. Ketika ada bapak melapor ke Sayyidina Umar, runtuh bapak ini, Sayyidina Umar, Khalifah, anak aku marahi. Ngapa kata Sayyidina Umar? Durhaka. Wah macam-macam. Bapaknya udah kepegelan. Tidak bisa lagi untuk nasihati anaknya, ngelapor ke khalifah, dipanggil sama Sayyidina Umar anaknya. Kata Sayyidina Umar, siapa namamu? Disebutkan namanya. Namanya itu nama jenis serangga. Nama serangga dikasih nama ke anaknya. Kemudian kata Sayyidina Umar, siapa ibumu? Ibuku, kata ini anak, wahai khalifah, ibuku adalah budak perempuan dari Persia, penyembah api, penyembah matahari. Akhirnya Sayyidina Umar, bukan anak yang dimarahi, bapaknya yang dimarahi. Kau yang salah dari awal. Pertama sembarangan cari istri. Kemudian kau kasih nama anak yang tidak baik. Tidak benar. Ada efeknya itu. Jadi asalnya Sayyidina Umar mau nasihati atau ingin mengomeli anaknya karena nama anaknya tidak baik, tidak benar dari bapaknya tadi. Ibunya juga bukan orang yang benar istilahnya. Akhirnya yang dimarahi bapaknya bukan anaknya. Ini salah dari kamu. Jadi dari memberi nama itu sudah kita niat untuk mendidik anak kita. Dari kita memberikan nama kita udah niat mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi jangan sembarangan nama. Nah, misalkan kita pengen nama yang jarang terdengar atau jarang disebutkan, bisa jadi opsinya, jadi pilihannya nama kakek-kakek Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kasih nama misalkan diawali dengan Muhammad atau dengan Ahmad, baru Mudrikah, misalkan Muhammad Mudrikah, Muhammad Ilyas, Muhammad Huzaimah. Ini kan nama-nama mulia. Nama-nama orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk kakek Nabi yang mulia adalah Kinanah, sebuah mulia. Seperti tadi, kenapa kami lengkap? Karena yang ditemukan tidak banyak dari yang tidak disebutkan. Jadi yang ada kaitannya dengan baginda Nabi Muhammad SAW itulah yang kita sebutkan. Kinanah termasuk orang yang terkenal dengan keilmuannya. Sehingga penduduk Jazirah Arab ketika ke kota Mekah bukan hanya untuk tawaf di Baitullah Al-Haram, melainkan juga untuk menziarahi, untuk datang ke Kinanah menimba ilmu dari kakek Nabi yang bernama Kinanah. Ini Kinanah. Jadi terkenal kealimannya. Sehingga yang ke Mekah bukan hanya untuk tawaf, bukan hanya untuk ziarah Baitullah Al-Haram, tapi melainkan juga untuk mengunjungi rumah Kinanah, menimba ilmu dari Kinanah. Kakek baginda Nabi Muhammad. Dan beliau juga termasuk orang atau kakek Nabi yang sering menyampaikan kepada kaum Mekah bahwasannya sudah dekat atau akan ada dari keturunan kita Nabi akhir zaman yang dilantik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kita perhatikan, semua kakek Nabi itu tahu bahwasannya dari mereka nanti ada Nabi akhir zaman. Abdul Muttalib, Hashim, semua tahu. Semua tahu. Nah, sekarang orang yang tahu dari diri mereka akan ada Nabi akhir zaman. Akan Allah lantik Nabi paling mulia. Kira-kira mereka ini orang-orang yang beriman sama Allah atau tidak? Nah, ini juga sekali lagi dalil bahwasannya mereka ini semuanya orang-orang yang beriman kepada Allah. Muwahhid bahasanya. Muwahhid yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abdul Muttalib kita sebutkan tuh buktinya, dalilnya sampai Kinanah. Ilmunya luas, akhlaknya luar biasa. Bahkan diriwayatkan beliau ini tidak pernah mau makan sendirian. Ini Kinanah, kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak mau makan sendirian, Kinana ini. Jadi setiap makan pasti bareng, ngajak orang lain. Kalau keluarganya udah selesai makan, dia pasti makan, nyari kawan untuk makan bareng. Dan memang ketika Nabi Muhammad dilantik oleh Allah dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk selalu makan bersama. Makan bareng itu Pak luar biasa, berkahnya luar biasa. Makan sama. Makanya kalau kita perhatikan ini kalau kita perhatikan orang tua dulu itu kalau makan tidak pernah dewean. Tiap waktu makan orang tua Palembang, tiap waktu makan pasti semua anak-anaknya dipanggil diajak makan bareng. Yang di kamar disuruh metu, yang di luar disuruh masuk makan. Walaupun makannya piringan tapi di satu suprah, di satu tempat bareng. Keberkahan di situ. Ketika Nabi besar Muhammad SAW ditanya sama sahabat, "Ya Rasulullah, makanan apa yang paling berkah?" Kata Nabi Muhammad, makanan yang paling berkah maka surat fihil aidi, adalah makanan yang paling banyak tangannya. Makin banyak tangan yang makan, maka makanan tersebut makin berkah. Beda kan dengan orang-orang zaman sekarang. Kalau makan itu ya sudah, yang mau makan ambil ke dapur. Makannya di teras, makannya depan TV, makannya dalam kamar, ada yang makannya depan HP. Kan zaman sekarang kayak itu kan. Nah, ini perlu kita kembalikan nih, perlu kita hidupkan lagi adat istiadat orang tua kita dulu. Yang setiap jam makan itu pasti kumpul. Ya, walaupun jam makan orang Palembang ini banyak. Ada makan pagi, jam 6, jam 7, oke, jam 10 lain lagi. Model pulau gitu. Jam siang lain, sore ngopi sama pempek, malam lain lagi. Nah, limo-limo ini harus kumpul terus. Enggak apa-apa. Cuman kadang ya ada waktu anak itu sekolah misalkan. Yang pokok-pokok saja. Makanan atau waktu yang pokok yang mesti kita kumpul dengan keluarga kita agar apa Pak? Agar kita tahu akhlaknya. Di situ mereka perhatikan gerak-gerik anaknya. Di situ mereka perhatikan pertumbuhan anaknya, pergaulan anaknya. Di sekolah gaul kita tidak tahu dengan siapa kawannya. Balik ke rumah kan kelihatan anak kita, oh kok agak kasar, kok agak keras, oh dengan siapa mainnya. Hati-hati Pak pergaulan anak zaman sekarang. Nauzubillah min dzalik. Pergaulan zaman sekarang luar biasa, sangat berbahaya. Ini bukan untuk nakut-nakuti. Mungkin sebagian udah baca berita kemarin atau 2-3 hari yang lalu kalau tidak salah dibaca berita di di penelitian atau terdata di Sumatera Selatan ini, di Sumatera Selatan terjangkit penyakit sesuka sesama jenis itu 200.000 kasus. 200.000 LGBT suka sesama jenis. Sumatera Selatan Pak, 200.000 kasus. Ini mungkin berita kalau salah 3-4 hari yang lalu. Ini yang terdata, ketahuan maksudnya. Yang tidak ketahuan, yang tidak terdata mungkin lebih banyak. Nauzubillah. Hati-hati Bapak. Perhatikan pergaulan anak kita. Perhatikan pergaulan putri kita, cucu kita. Jangan sampai nasi udah jadi bubur baru nyesel. Nauzubillah min dzalik. Biarlah keras sedikit tidak apa-apa. Kekang sedikit tidak apa-apa. Sedikit ekstrim tidak apa-apa. Di akhir zaman ini butuh sekali itu. Dan yakinilah anak kita, cucu kita nanti ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka sudah matang, bisa mikir jangka panjang, pertama kali yang mereka ucapkan terima kasih ke bapak yang keras, yang ketat dalam menjaganya. Mau kasih ayah, mau kasih apa? Dulu udah jago aku, sampai aku jadi orang sukses, jadi orang yang punya pendidikan, jadi orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya. Hati-hati Pak. Tidak usah di zaman sekarang.
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau ini pengarang kitab Maulid Situd Durar yang sering dibaca di Indonesia ini. Beliau mengatakan, Habib Ali, kata Habib Ali, aku pas masih tinggal di Mekah. Ayah beliau namanya Muhammad, tinggalnya di Mekah. Mekah, tempat wahyu. Dan ini kurang lebih mungkin 2 abad yang lalu cerita ini. Kurang lebih ya, kami tidak tahu pasti juga, kurang lebih 200 tahun yang lalu atau 100 tahun lebih yang lalu. Kata Al-Habib Ali, ketika aku masih di Mekah, umurnya masih 10 tahun nih, pas muabahnya di Mekah. Ayahku tidak mengizinkan aku untuk sholat di Masjidil Haram, kecuali aku pergi dengan ayahku. Kalau tidak sama ayahnya, tidak diizini. Jadi kalau misalkan ayahnya ada uzur, tidak bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka putranya Ali juga tidak ke Masjidil Haram. Ke masjid, Pak, bukan ke kafe, izin. Bukan nongkrong di restoran, di pinggir jalan, sampai malam baru jam 12 baru balik. Bukan. Ke Masjidil Haram, tidak diizini sama ayahnya. Kecuali dengan bapaknya. Diantar sama bapaknya baru boleh melok ke Masjidil Haram. Alasannya kata beliau, karena takut anaknya diculik di tengah jalan. Bukan culik di paling, diembek bukan. Diculik akidahnya. Disesatkan keyakinannya, akhlaknya dirusak. Takut dari rumah ke Masjidil Haram. Nah, di tengah jalan ini yang jaraknya tidak jauh, takutnya nanti terpengaruh dengan pergaulan yang bebas. Padahal ini di Mekah dan 200 tahun kurang lebih yang lalu. Niat ini anak mau ke Masjidil Haram, melihat Ka'bah, tawaf, tidak diizini. Kecuali sama bapaknya. Saking ingin menjaga anaknya. Nah kita, Pak, zaman sekarang ini kadang tidak ketemu sama anak kecuali di malam hari. Dari pagi sampai siang sampai sore kitanya tidak di rumah, anaknya juga di luar. Makanya cari waktu-waktu tertentu, bukan hanya untuk liburan. Waktu liburan baru jalan-jalan sama anak. Habis liburan tidak tahu lagi kemana anaknya. Jangan. Khususkan waktu dalam satu hari untuk kita perhatikan bagaimana pergaulan anak kita, pertumbuhannya bagaimana. Di antaranya waktu yang istilahnya gampang untuk kita lakukan, untuk kita terapkan, waktu makan. Seperti orang tua kita dulu. Di waktu makan, mereka itu selalu memperhatikan gerak-gerik anak mereka. Sehingga mereka tahu, ini pergaulannya tidak beres ini. Minggu kemarin tidak seperti ini. Misalkan omongannya, omongan baru lagi ini. Omongan tidak benar ini. Mulai diperhatikan sama siapa bergaulnya. Itu. Ini keberkahan yang kita dapatkan dalam makan bersama. Belum lagi keberkahan yang dijanjikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk akhlak mulia Nabi. Jadi bukan hanya kakek Nabi Kinana ini, tidak. Tapi semua kakek nenek moyang Nabi, bahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah makan sendirian. Silakan Bapak cari di kitab sejarah manapun, di kitab hadis mana saja, mana ada ceritanya Nabi makan dewean itu tidak ganti. Carilah, Pak. Nabi kalau makan pasti bareng sahabat, pasti bersama istrinya, bersama keluarganya, atau bersama sahabatnya, bersama tamu. Tidak pernah Nabi makan sendirian. Itu akhlak mulia Nabi, ditambah lagi keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi termasuk akhlak mulia, jangan makan sendirian. Nah, makannya berpiring atau makannya pakai nampan itu urusan lain. Yang penting makannya berjamaah. Kemudian kakek Nabi berikutnya yaitu Ilyas. Ilyas ini termasuk biografinya yang sangat luar biasa. Ilyas adalah kakek Nabi yang pertama kali menemukan makam Ibrahim ketika sudah tertimbun tanah. Ilyas. Ini kan nama ada juga Ilyas, Muhammad Ilyas. Bagus ini nama kita kasih ke nama anak atau cucu. Jadi setelah tragedi Nabi Nuh alaihi salam, ketika Allah, kan Nabi Nuh itu, Pak, yang selamat cuma yang di kapal. Yang tidak ada di dalam kapal Nabi Nuh semua Allah tenggelamkan. Bukan hanya tempat Nabi Nuh tinggal, semua bumi ini Allah tenggelamkan di zaman Nabi Nuh. Nah, ketika Nabi Nuh alaihi salam
ditenggelamkan sama Allah, azab kaumnya ditenggelamkan sama Allah, kan banyak yang tertimbun tuh. Salah satu rukun di Ka'bah tertimbun, tidak ditemukan posisinya. Rukun di Ka'bah, bukan makam Ibrahim, rukun di Ka'bah. Fondasi Ka'bah tertimbun. Siapa yang menemukannya? Kakek Nabi Muhammad, Ilyas. Sampai sekarang andilnya masih ada untuk Ka'bah. Dikatakan Ilyas ini seperti Luqman Al-Hakim, orangnya sangat bijak. Luqman Al-Hakim sampai jadi nama surat di dalam Al-Quran, surat Luqman. Nasihatnya kan banyak. Luqman ini bukan nabi, tapi orang yang dekat dengan Allah. Bukan nabi karena dia mantan budak. Cuma diriwayatkan Luqman ini punya guru 1000 nabi. Gurunya itu 1000, semuanya nabi. Maka yang sangat bijak sekali Luqman, maka namanya Luqman. Al-Hakim itu gelarnya. Hakim itu orang yang sangat bijak. Kakek Nabi ada yang seperti Luqman. Siapa? Ilyas. Orangnya sangat bijak sampai-sampai dikatakan Luqmannya orang Arab. Luqmannya orang Arab adalah Ilyas, kakek baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kakek Nabi yang terakhir Adnan. Adnan ini diriwayatkan hidup di zaman Nabi Musa alaihi salam. Adnan. Kakek Nabi yang ke-21. Yang di situ Nabi stop. Adnan sezaman dengan Nabi Musa. Sampai Adnan Nabi stop. Jadi nasab Nabi ini Pak yang kita bahas itu hadis Nabi. Maksudnya Nabi yang nyampaikan. Kata Nabi, aku Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Terus Nabi menyebutkan sampai ke Adnan. Stop Nabi. Nah, dari sini ulama mengatakan tidak dianjurkan kita mempelajari nasab Nabi di atas Adnan. Dah, udah jadilah. Sampai Adnan udah cukup. Kenapa sampai Adnan sudah cukup? Karena Nabi cuma menyebutkan sampai Adnan. Ditambah lagi ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, kadzaban nasabun. Artinya kata Nabi, ahli nasab itu banyak yang salah. Banyak yang salah dalam menyambungkan Adnan sampai ke Ismail. Ismail sampai ke Nabi Adam alaihi assalam. Maka kita tidak dianjurkan untuk memperdalami sejarah atau meneliti lebih dalam kakek Nabi dari Adnan sampai ke Nabi Adam. Ada enggak? Ada disebutkan. Di kitab-kitab tebal itu disebutkan Adnan bin ini. Nah, namanya juga sudah mulai aneh-aneh, sulit untuk disebutkan. Kalau nama yang tadi kan gampang semua, Mudrika, Ilyas, Kinana, lemah disebutkan. Nah di atas Adnan nanti namanya aneh-aneh Pak. Dan paling banyak perselisihan itu dari Adnan sampai ke Ismail, jaraknya kan cukup jauh dari Adnan ke Ismail. Banyak perdebatan, ada yang ngomong fulan, ada yang ngomong fulan, ada yang bukan ini dan ada yang... Kenapa? Karena kan dari Adnan ke Ismail tidak ada Nabi. Beda dengan Ismail bin Ibrahim sampai ke Nabi Adam, itu nanti banyak Nabi. Sedangkan dari Ismail sampai ke Adnan, tidak ada Nabi di sini. Karena Nabi Ibrahim punya anak 2, Ismail dan Ishak. Ismail yang tinggal di Arab, Ishak yang tinggal di Syam. Ishak ini keturunannya Nabi semua, Bani Israel dari situ. Ismail tidak ada Nabi. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad. Kalau tidak salah pernah kami hitung hampir 3000 tahun jarak dari Nabi Ibrahim Ismail kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Nah dari Adnan untuk sampai ke Ismail itu banyak perdebatan antara ulama nasab. Maka sama Nabi di stop di situ. Sudah, jangan lebih dalam, takutnya salah. Yang kita bahas ini nasab mulia Nabi Muhammad SAW. Salah terkait dengan Nabi fatal, tidak sembarangan. Kalau salah terkait dengan nasab mulia Nabi, nah, makanya tidak dianjurkan sama ulama untuk kita mengkaji lebih dalam setelah Adnan. Cukup sampai Adnan, kita pelajari, alhamdulillah sudah. Kita dengar nama-nama mereka, kita dengar sedikit dari biografi mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang masih kecil, Bu, suruh hafal nasab Nabi.
Karena bahkan kita dianjurkan untuk menghafal nasab Nabi. Ada riwayat hadis Nabi besar Muhammad SAW menjamin orang yang hafal nasab beliau masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, Habib ada cuma hafal nasab lemaknya masuk surga. Iya. Dan ini Nabi yang menjaminnya. Kenapa? Karena ketika orang sampai mau menghafal nasab mulia Nabi, berarti ada kecintaan dalam dirinya terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta sama Nabi tulus, dilandasi dengan ma'rifah, insya Allah amal baiknya lebih banyak daripada maksiatnya. Orang yang cinta kepada Nabi, insya Allah kekurangannya ditutupi sama Allah, kemaksiatannya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok tersebut yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan tulus, sehingga insya Allah semua kekurangan kita, keledoran kita, kemaksiatan kita diampuni sama Allah. Kita bertawassul dengan cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan keberkahan ini juga Allah berikan untuk istri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk keluarga kita, untuk orang yang kita cintai, untuk semua umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh